Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Baba Ali. Jadi saya sudah ada di supermarket yang sangat gimana ya kita bilang ya, yang unik. Jadi tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan banyak orang. Bersama owner, dia memiliki kafe, dia produksi kopi juga, dan dia memiliki supermarket dan sudah menghasilkan ratusan juta omset. Saya sudah langsung sama CEO, owner dari Asia Mart dan Bawadi Coffee. Assalamualaikum Bang Tengku. Saya panggilnya Bang Tengku. Waalaikumsalam. Bawadi aja. Bawadi. Jadi saya sudah bersama Tengku Dahrul Bawadi. Jadi ketika kalian melihat brand-brand Bawadi atau melihat Asia Mart di daerah Pango, di Jalan Pango, inilah ownernya. Jadi yang sudah meraup ratusan juta omset. Gimana caranya? Dari mana dia awal karirnya? Jadi hari ini kita akan diskusi, ngobrol santai Bang. Jadi kita banyak mau belajar masalah anak-anak muda yang di luar ingin banyak, lumayan sangat mudah, bukan lumayan sangat mudah Bang Bawadi. Jadi Bang, kita bahas dulu di perjalanan hidup Abang dulu. Iya. Jadi Bang Bawadi ini aslinya mana, jenjang karirnya gimana. Iya. Karena saya baca di artikel Bang Bawadi ini dulu, dia adalah seorang pengantar kopi, ya, supir kantor kopi. Iya. Dan hari ini sudah memiliki brand-brand kopinya sendiri. Alhamdulillah. Gimana cerita awalnya, Bang? Baik, terima kasih dari Baba Ali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Dahrul Bawadi, yang dipanggil saat ini Bawadi. Saya lebih senang juga disebut Bawadi. Bawadi ya? Sekalian membranding brand kopi saya sendiri. Oke. Sebelum saya mendirikan Bawadi Kopi ini, saya pernah gagal 4 atau hampir 5 kali. Gagal dalam bisnis. Tetapi kegagalan itu bukanlah suatu membuat saya jadi ilfil. Tapi kegagalan itu adalah bantu loncatan untuk saya bisa sukses ke depan. Membuat lebih semangat ya? Ya, membuat lebih semangat ke depan. Betul. Jadi saya selalu memberikan motivasi kepada kawan-kawan. Kita gagal sekali itu wajar, gagal 2 kali sangat wajar, gagal 3 kali pun masih sangat wajar. Tapi gagal ke 10 kali itu baru bisa mencoba yang lain lagi. Oke. Jadi koreksi ya, setiap gagal koreksi ya. Sehingga waktu kegagalan saya pernah menjadi sopir juga di perusahaan orang. Saya bawa barang orang sampai 2 tahun. Dan juga saya pernah juga menjadi sopir produk nasional juga. Itu nggak lama, lebih kurang cuma 6 hari. Karena saya harus menurunin 1 box setiap hari, 1 mobil box sendiri setiap hari. Ya. 1 mobil jadi diangkutin bisa satu. Ya Allah. Jadi itulah pengalaman pahit yang saya alami, tapi tidak masalah. Itu memang keinginan saya dari muda. Walaupun sekarang masih muda juga, belum tua. Sangat muda. Sangat muda. Umur apa sekarang? Saya umur 31. 30. Sangat muda. Sangat muda. Oke. Jadi saya juga cuma tamatan SMA. Saya pernah kuliah lebih kurang semester 4 kalau nggak salah, entah semester 5 itu pun udah lupa. Kenapa saya keluar dari bangku kuliah? Karena saya melihat di tempat kuliah sendiri, banyak kawan-kawan saya sendiri, mereka ingin mengejar menjadi PNS. Oke. Jadi, ijazah ya? Ijazah. Jadi dari situlah saya melihat, berarti semua, bukan tidak boleh menuntut ilmu, tapi mungkin mindsetnya itu yang harus diubah di depan. Ya, pola pikir ya. Pola pikirnya, mulai dari dosennya, itu harus diubah pola pikirnya, bagaimana untuk menciptakan entrepreneur muda. Betul. Jangan terlalu dibawa dengan teori. Kalau teori di kampus, bukan salah dari mahasiswa, tapi dari dosennya yang harus dibuat teori itu dengan praktek langsung. Jadi ada hasil nyatanya. Ada hasil nyatanya. Jangan cuma fokus teori yang ada ditulis di buku. Sehingga anak-anak mahasiswa setelah dia tamat,
dia fokus bagaimana saya ingin menjadi pegawai negeri, saya ingin menjadi pegawai di perbankan. Dia ada teori tapi Ya. nggak tahu gimana saya prakteknya. Ya, mungkin itu yang harus diubah. Oke. Dan itulah kenapa saya resign dari kampus, sehingga saya membuka usaha sendiri. Oke. Usaha pertama apa, Bang? Saya usaha pertama itu ada menjual ponsel. Nah, dan saya juga pernah menjadi nelayan hampir 3 tahun. Nelayan juga, tapi masih Jadi, putih ya? Masih putih. Itulah hakikinya. Saya ngomong sama orang, kalau memang dasar kita putih, diterik matahari pun kita akan tetap putih. Jadi nggak usah takut. Siap. Ya, itu memang realitas. Saya 3 tahun ke laut. 3 tahun. Tanpa payung, tanpa pohon. Insya Allah. Langsung matahari ke kulit ya? Langsung matahari ke kulit. Karena tsunami, akhirnya saya tidak ke laut lagi. Akhirnya saya ekspansi membuka sebuah usaha ponsel. Ya, alhamdulillah 2 tahun saya berjaya di ponsel. Tahun ketiga, alhamdulillah saya bangkrut. Jadi bangkrut. Alhamdulillah percobaan. Iya. Akhirnya saya mengekspansi ke usaha lain lagi. Ada sekitar 5 bulan, alhamdulillah bangkrut juga. Bangkrut lagi. Karena kenapa? Karena memang mungkin saya belum menemukan background saya itu di mana. Yang pertama, dan yang kedua, waktu saya masih muda kemarin, saya masih kurang fokus dalam melakukan sebuah usaha. Karena waktu dulu saya sering ibaratnya begini, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Jadi sering melihat produk-produk atau usaha orang lain, akhirnya saya terpacu, enak ya usaha dia. Bagaimana saya harus membuat juga usaha dia. Ikut go. Jadi itu salah besar sebenarnya. Jadi akhirnya saya belajar, dan saya belajar ke perusahaan orang lain. Hampir selama 2 tahun atau 3 tahun. Jadi di situ saya sebagai sopir, sambil saya belajar, akhirnya baru saya ciptakan kopi sendiri. Itu pun banyak permasalahan yang saya hadapi. Itu juga saya sering sampaikan di seminar-seminar. Jadi untuk anak muda, setidaknya kita harus bisa bekerja di tempat orang selama 3 tahun. Kenapa saya umpamakan 3 tahun? Kalau Anda bekerja di tempat orang cuma setahun, ilmu Anda belum sanggup. Masih tanggung. Jadi mentang-mentang naik lume bacut langsung buka gero. Hancur you. Jadi itulah ibaratnya saya mengumpamakan sama karyawan di bawah di Kopi atau di Asia Mart sendiri. Boleh Anda kerja selama 3 tahun. Setelah 3 tahun Anda siap bekerja di tempat saya, silakan Anda buka usaha. Saya insya Allah akan mendukung. Yang penting Anda bisa menguasai dulu. Ini contohnya hari ini. Masa pandemi ini, semua orang tidak berpikiran. Akhirnya banyak usaha yang gulung tikar. Banyak. Bukan skala UMKM, skala industri besar pun banyak yang gulung tikar. Karena kenapa? Karena kita belum bisa memahami bagaimana situasi. Dan bagaimana kita mengambil kesimpulan untuk menghadapi situasi seperti ini. Langsung ambil simpulan, gulung tikar. Tapi kalau memang kita sudah ada pengalaman di tempat orang bekerja selama 3 tahun, kira kita udah matang. Jangan melihat, enak ya. Dia baru buka, udah langsung jaya. Tapi dia tidak melihat bagaimana perkembangan proses di belakang. Dan pasti ada prosesnya ya. Pasti ada prosesnya. Jadi yang kita lihat hari ini yang lihat hari ini prosesnya ditipu orang pernah ya Bang? Pernah. Sampai hari ini bon yang di tahun 2015 saya masih simpan. Jadi pengalaman saya di Bawadi sendiri pun itu sangat pahit juga. Sekitar kita lahir Bawadi Kopi ini tahun 2015. Di 2018 saya sudah hampir gulung tikar juga. Bawadi Kopi ini. Bawadi Kopi. Itu karena saya terlalu ambisi. Jadi saya ambisi untuk membuka usaha yang lain. Akhirnya usaha yang lain ini saya belum bisa menguasai semuanya. Karena saya ambil investasi dari Bawadi, saya tumpahkan investasi itu ke usaha yang baru. Baru 2 bulan berjalan, saya tutup usaha itu. Jadi investasi yang ada di Bawadi ini sudah terkuras semuanya.
Jadi di tahun 2018 saya terutang dengan bank itu hampir 400 juta lebih. 400 juta Nah, ya. tapi alhamdulillah di tahun 2019 saya bisa melunasi itu semua. Alhamdulillah. Nah, Jadi jadi di umur 9, di umur 20-an, mau 30-an sudah ada utang 400 juta. Nah, anak muda tuh nggak semua orang loh, Bang. Nah. Di umur segitu ada utang kita 400 juta dan lunas. lunas, alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah. Lunas. Jadi walaupun di tahun 2018 saya hampir tidak bisa tidur karena Hampir kolab ya. orang perbankan tiap hari Nelpon datang sehingga waktu itu saya sendiri memesankan kepada perbankan, tolong berikan waktu kepada saya 6 bulan. Anda tidak perlu lagi datang ke saya, berikan waktu saya 6 bulan, insya Allah akan saya lunaskan. Baik. Kalau Anda pergi selalu ke tempat saya, akhirnya saya fokus untuk Anda. Sehingga saya tidak bisa fokus untuk mengembangkan usaha saya. Ya. Dan mereka pun mengerti. Alhamdulillah 6 bulan setelah itu saya bisa melunaskan utang-utang. Alhamdulillah. Dan jadi Bang Bawadi, saya belum terbiasa panggil Bawadi, Ya. tapi nggak sopan. Apa? Ya lebih mudah lagi. Siap. Jadi ada yang menarik dari Bang Wadi ini. Jadi dari pengalaman yang begitu jatuh bangunnya betul-betul dari nelayan, buka ponsel, alhamdulillah bangkrut. Ya kan, buka hampir kolab juga Bang Wadi Kopi. Dan dia membuka satu supermarket tapi dengan cara yang unik menurut saya. Jadi supermarketnya adalah dia membantu UKM-UKM ya, UKM-UKM yang ada di sekitar Banda Aceh maupun Aceh luasnya. Jadi dia menerima produk-produk luar yang dibantu mempromosikan, dibantu dijual. Itu kenapa bisa begitu? Konsep Asian Mart-nya dulu, kok bisa kepikiran ke situ, Bang? Awalnya begini, jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2019, saya selalu pergi sendiri. Oke. Kita event internasional, alhamdulillah selama saya membangun Bawadi Coffee ini, saya sudah berjalan hampir 28 negara, tapi selalu sendiri. Oke. Saya melihat pepatah itu banyak orang sukses itu sendiri, tapi lebih bagus lagi sukses itu berjamaah. Ya. Jadi disinilah akhirnya saya mengajak beberapa kawan-kawan, ayo kita berdirikan satu asosiasi yang diberi nama Asosiasi Saudagar Industri Aceh, dan saya singkat adalah Asia. Berarti Saudagar Industri Aceh. Oke. Kenapa saya singkat Asia? Karena saya ingin produk-produk UMKM Aceh ini bisa menguasai Asia. Oke, betul. Nah, jadi dengan ada powernya Asia itu kita harus kuat. Karena apa? Visi kita Asia. Jadi bagaimana kita untuk mencapai market Asia, kita akan kejar ke sana. Dan juga swalayan Siamat ini bukan saya sendiri, kita ada sekitar 15 orang. Walaupun memang dominannya investasi saya di sini, tapi kita bukan melihat investasinya, kita melihat adalah kebersamaannya. Kebersamaannya ya. Karena apa? Tujuan kami mendirikan Asia ini adalah untuk menjadi jembatan produk UMKM Aceh untuk bisa dipasarkan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Baik. Nah, selama ini kawan-kawan sudah bisa memproduksi sebagus ini, tapi masih banyak belum mendapatkan market ataupun pasar mereka sendiri. Atau memang misalnya orang punya handmade, jadi tapi nggak tahu naruhnya di mana, nggak tahu gimana cara pemasarannya, dan Bang Wadi bersama teman-teman memberi peluang itu ya. Iya. Jadi ada perlu diketahui juga, kita Asia Mart ini beda dengan swalayan yang lain. Jadi di sini banyak produk-produk yang masih kadang-kadang belum memiliki PIRT, belum memiliki halal, saya terima semua. Walaupun kadang-kadang itu menyalahkan di segi aturan, tapi saya nerima orang ini bagaimana produk-produk mereka bisa diberikan sertifikat PIRT dan juga halal. Berarti Abang bersama teman-teman mengurus itu? Nah, kami akan membantu mengurus mereka supaya mereka dapat. Ya Allah. Jadi contoh seperti halnya ini ada boy. Boy ya. Kalau boy kita lihat kan ini kue tradisional. Betul. Bayi pun sudah diseduhkan dengan boy. Celup pakai teh enak tuh. Teh sama kopi ya. Teh sama kopi. Ada boy, ada kekara.
Kalau kita lihat ini kan masih simple, masih Betul, dari betul. zaman dulu masih sama seperti ini. Kita ambil dan ini sekarang kita lagi proses pengurusan PIRT sama halal. Oke. Nah, setelah kita dikeluarkan pengurusan itu, baru kita akan mencoba mengupgrade kemasannya seperti ini. Oke. Nah, jadi tugasnya Asia Mart sendiri, dia bukan tugasnya untuk menjual, tapi membantu kawan-kawan yang lain supaya mereka bisa mendapatkan atau bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di tingkat nasional. Betul, betul. Berarti dibimbing semuanya. Dibimbing. Nah, jadi Gimana caranya? Jadi sekarang nggak sini, Bang. Sudah berapa UMKM yang sudah ada masuk ke sini? Kalau dilihat dari ini ada sekitar 230 UMKM yang sudah masuk. Oke. Hampir 300-an lah. Hampir 300 ya? Kalau dilihat dari item itu ada sekitar hampir 700 atau 800 item 800 produk. item. Ada Luar biasa. bumbu rujak, ada teh. Teh aja kita hampir ada 20 atau 30 item. Ini teh amblang. Ini ada ini teh kelor. Kelor, betul, ada betul, betul. jahe cuti. Jahe cuti, ada bumbu rujak juga, lengkap. Lengkap Baren. Lengkap Baren. Jadi kenapa bisa kepikiran, Bang, untuk membantu mereka? Satunya begini, jadi saya melihat sering ikut pameran internasional. Saya melihat di sana banyak daerah lain atau negara lain seperti contoh Malaysia, mereka ikut pameran itu sampai 40 orang. Tapi saya selalu sendiri. Sendiri ya? Ya, sendiri. Akhirnya saya merasa, kenapa saya tidak bisa membantu kawan-kawan yang lain, sedangkan link saat ini saya sudah ada. Nah, dengan begitulah akhirnya saya coba bantu mereka. Nah, dan juga mungkin dengan saya membantu kawan-kawan UMKM yang ada di Aceh, Allah akan membukakan pintu rezeki saya melalui pintu-pintu yang lain. Amin. Jadi itu konsepnya awal. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang misalnya dia nonton ini, wah alhamdulillah ada yang membantu tempat. Gimana caranya? Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka lewati. Atau cuma bawa bang 4 atalun, itu nonton kalian. Atau gimana? Begitu, sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi bawa produk, buat faktur, kasih ke kasir, langsung kita rapikan dira. Kita rapikan dira dan juga bukan kita fokus jual di sini. Kita ada juga marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Dan juga kita ada tim distribusi. Jadi Asia Mart sendiri bekerja sama dengan Bawadi, kita ada mobil 2 unit untuk mendistribusikan barang-barang UMKM Aceh ini ke seluruh Aceh. Ke seluruh Aceh, baik-baik. Berarti di luar Aceh belum keluar Aceh? Kalau di luar Aceh kita baru kirim, nggak distribusi sendiri. Ke Medan ada distributor Bawadi, jadi kita bekerja sama dengan Asia Mart juga, dan juga di Jakarta begitu juga. Oh, sudah sampai ke Jakarta ya. Berarti teman-teman kalau dia bisa kerja sama yang baik, hasil produknya bagus ya, bisa join lah sama Bang Bawadi ini. Jadi tidak perlu takut untuk berbisnis, dan hari ini yang Abang lihat fokus pemerintah terhadap UMKM ini gimana? Satu yang saya lihat, pemerintah sangat fokus. Dalam hal ini saya lihat Bapak Gubernur, beliau telah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk memakai produk UMKM. Tapi di sini saya masih melihat masih kurang maksimal. Karena himbauan Bapak Gubernur itu belum 100% atau 50% dijalankan di SKPA-nya ataupun di pemerintah provinsi ataupun di pemerintah tingkat 2, kabupaten kota. Dalam hal ini juga yang saya sangat sayangkan, banyak masih pemerintah kurang. Padahal dari seorang gubernur sudah ada instruksi sudah ada instruksi, seharusnya yang di bawah itu harus menjalankan. Tapi sekarang enggak, instruksi itu sudah dikeluarkan, yang di bawah tidak menjalankan sepenuhnya. Sehingga kalau memang mereka menjalankan sesuai instruksi gubernur, otomatis mungkin yang baru-baru heboh kemarin Aceh miskin. Saya yakin nggak akan lagi miskin di Aceh, nggak akan ada lagi pengangguran di Aceh sampai sebanyak itu. Yang penting dari atas sudah mengeluarkan instruksi, di bawah laksanakan semua.
Jangan di depan orang atas, iya Iya semua, semua. Pak. Di bawah semua nggak jalan. Butan. Wah, butan. Teh-teh tapi. Jadi itu kadang-kadang disayangkan. Akhirnya Oke. apa? Rakyat tidak tahu bahwasannya gubernur sudah mengeluarkan instruksi itu. Oke. Nah, akhirnya siapa yang disalahkan? Gubernur lagi. Nah, siapapun gubernurnya, kalau memang instruksi di bawah tidak dijalankan, akhirnya semua gubernur itu nggak akan bagus. Jadi macet ya. Nah. Jadi orang-orang di bawah gubernur bantulah gubernur. Ya, bantu gubernur, ikuti arahan Oke, supaya oke. nggak macet lagi. Nah, contohnya mungkin saya berkeinginan sebenarnya kita di bulan Januari kemarin kita sudah buka outlet kita satu lagi di Jakarta. Oke. Karena mengingat pandemi berkepanjangan dan juga masih banyak PSBB di sana, akhirnya kita tunda sampai habis masa pandemi inilah. Karena kan nggak mungkin juga kita buka di sana lagi masa pandemi. Oke. Karena kan di sana kawasan orang, kalau di sini kita kawasan Sendiri. bisa cincai lah. Bisa cincai. Jadi Bisa itulah cincai. ibaratnya. Betul. Kita tahu keadaan dan kondisi setempat ya. Kenapa Asiamat kita ingin buka di Jakarta? Karena sentralnya Indonesia itu adalah di Jakarta. Betul. Dengan adanya kita buka di sana, otomatis semua tamu-tamu yang dari internasional yang tidak langsung turun ke Aceh, mereka bisa melihat produk-produk UMKM Aceh di Jakarta. Oh, begitu jadi ya. itu tujuan saya membuka di sana supaya kawan-kawan nanti di sini fokus produksi. Betul. Dan juga saya sering mengatakan kepada kawan-kawan, kita jangan saling menyalahkan di Aceh. Karena saya masih melihat juga beberapa kejadian banyak UMKM yang saling menjelek-jelekkan. Saling menjatuhkan ya. Menjatuhkan, itu yang tidak bagus. Kenapa saya dengan kopi-kopi yang lain, sama kopi Samara, dan kopi yang lain-lain, saya tidak pernah menganggap mereka kompetitor saya. Kompetitor saya itu adalah produk-produk nasional. Jadi yang kawan-kawan ini mari kita saling bahu-membahu kita promosikan. Karena itu sudah ada dalam hadis atau dalam Al-Quran ya. Rezeki itu tidak akan tertukar walaupun kita sama-sama. Betul. Satu brand, sama kopi. Kalau rezeki kita A, B, B. Ya, oke Bang. Jadi produk-produk yang Abang lakukan ini sudah berapa outlet? Ini apa namanya? Outlet lah. Mart di Aceh baru satu. Kalau Asiamat sendiri kita baru satu. Oke. Kita rencana emang ingin mengembangkan di setiap kabupaten kota, tapi saya menunggu habis masa pandemi ini dulu. Karena sebenarnya di sini saja kita masih banyak defisitnya. Karena memang dari awal kita mendirikan Asiamat ini bukan mencari keuntungan, tapi keuntungan kami apa? Kami ingin membantu produk kawan-kawan ini bisa dipasarkan. Dengan meningkatnya penjualan mereka, berarti itulah keuntungan kami sendiri. Jadi kami bukan mencari benefit di Asiamat. Ya. Jadi tidak ego. Jadi teman-teman untuk anak-anak muda udah punya alasan untuk berbisnis ya. Jangan pikir, waduh, tak bisnisnya, tak sewat gede, main hat. Betul Bang. Bawa bata printnya, tak begelnya, cetak tuh barang, bawa ke sini selesai itu masalah. Baik Bang. Jadi terakhir kita ingin mendengar dari senior kita lah, pengusaha ya. Pengusaha milenial, gimana menggait anak-anak muda hari ini? Kalau menggait anak-anak muda, ya itu juga saya sering isi seminar kan di kampus-kampus. Jadi saya ingin anak muda yang lagi saat ini duduk di bangku kuliah, coba Anda fokuskan, paling tidak Anda nggak usah buka usaha dulu, biar Anda fokus dengan kuliah, boleh. Tapi sekarang semuanya sudah zamannya handphone online ya. Dengan kita semua di sini banyak produk UMKM Aceh, coba Anda bantu menjual seperti misalnya Kricip atau kopi yang Samara ini, kopi kurma atau berti, kacang bawang, ada pitata. Jadi misalnya ada sekitar 50.000 mahasiswa, semuanya membantu mempromosikan.
Betul, betul, betul. Dengan ada mereka bantu promosikan, otomatis mereka akan ada pemasukan. Bayar dulu bang kalau endorse. Endorse, ya. Kalau sekarang, ya kan? Enggak. Kalau kita endorse, mereka harus bayar dulu otaknya. Ya, harus sales lah ya, sales atau membantu orang, insya Allah kita dibantu. Dibantu. Jadi sambil mereka dapat duduk di bangku kuliah, mereka bisa berjualan. Baik, baik. Setidaknya misalnya kayak ini ada coklat dari Bawadi juga, harganya misalnya 35.000. Nah, dalam 35.000 kalau mereka bantu jual, mungkin kita boleh dikatakan 5.000 itu keuntungan mereka. Baik, 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 bang. Jadi petuah dari Bang Wandi harus kita laksanakan, minimal di Hababa Bali. Jadi bang, mulai hari ini kami siap juga membantu UMKM yang ada di Banda Aceh maupun di Aceh. Boleh kirimkan barang Anda, kita promosikan di YouTube kita. Ya, itu yang siap bang, ya. langsung kami laksanakan nanti. Insya Allah kan dengan adanya seperti itu, paling tidak mungkin saat ini kita mau bantu orang lain. Di lain kesempatan kita akan dibantu dengan orang lain lagi. Siap, siap bang. Itulah yang selalu motivasi saya menjalankan saat ini itu. Kenapa saya kadang-kadang tidak menghiraukan bahwa di kopi saat ini saya fokus ke Asia Mart dan juga lain-lain. Karena saya ingin membantu produk kawan-kawan ini pemasarannya bisa lebih bagus. Dan juga izin-izinnya bisa dapat semua. Bisa, misalnya kalau nggak paham atau nggak tahu gimana caranya, bisa dibantu sama teman-teman juga ya. Dan juga saya saat ini lagi mencoba untuk membuat gebrakan. Jadi selama ini semua orang katanya cinta dengan produk UMKM. Oke. Nah, tapi cinta itu mereka tidak pernah membeli. Cuma di abah mendel. Cuma abah mendel. Cinta nyata ijuk pri berucok. Belum Hana. Jadi saya lagi membuat sebuah gebrakan. Gerakannya cintailah produk UMKM. Oke. Jangan cuma cinta, tapi beli dan pakai. Beli dan pakai. Tapi selama ini banyak orang-orang kita yang cuma pakai. Pakainya pun ada pre. Ada pre. Ada pre baru pakai. Tapi sekarang kita ubah. Betul. Beli dulu baru pakai. Betul. Setidaknya dengan membeli produk UMKM, mereka akan memakainya dan juga akan mencoba mempromosinya. Promosi, betul. Tapi kalau memang semua selalu mengharapkan yang gratis-gratis, sayanglah UMKM. Kapan mereka berkembang? Mereka masih merintis ya. Mantong cowok-cowok bro. Betul. Dan Bang Wadi ini juga membuka bazar ya. Setiap sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali. Kalau memang ada kegiatan lain mungkin kita buat sebulan sekali. Oke. Di hari Selasa. Ini Selasa tanggal 2 Maret kita akan buka bazar. Itu cuma yang kenapa kita buat bazar ini itu untuk membantu kawan-kawan juga. Jadi brand-brand bisa kita taruh situ ya, produk-produk kawan-kawan lain ya. Saya abang ada produk, silakan kami akan menyediakan meja, abang siap bawa produknya saja. Taruh aja situ. Jadi tidak perlu repot-repot, harus membawa meja sendiri, harus membawa kursi sendiri. Karena apa? Selama ini ada juga dukungan beberapa dari sponsor dan juga dukungan dari kawan-kawan pengurus dan juga anggota Asosiasi Saudagar Industri Aceh sendiri. Tanpa pengurus Asia, saya bukan apa-apa untuk membantu kawan-kawan ini. Jadi dengan kawan-kawan Asia inilah kami mencoba untuk membantu produk-produk UMKM Aceh supaya lebih dikenal dan lebih banyak penjualannya ke depan. Insya Allah adanya Asia Mart ini Aceh tidak termiskin lagi lah di Sumatera. Ya. Jadi UMKM ke depan di Aceh, di Banda Aceh bisa berkembang, bisa maju. Lahan sudah disediakan, tempat sudah disediakan, produk bikinlah. Ya. Jadi ada bukan hanya makanan-makanan aja, juga ada kerajinan. Ini apa nih maksudnya? Kerajinan nih. Ada kopiah-kopiah. Betul Pak. Ini apa nih? Yang teh pakai itu. Lo pakai. Jadi Oke, jadi bisa juga orang yang punya kerajinan tangan bisa juga nitip di sini ya. Oke lah. Bang Wandi, kita sudah ngobrol hampir setengah jam lebih. Ya, nggak terasa. Nggak terasa.
Trik. Ada permintaan tuh. Gimana membranding satu trik membranding satu produk? Saya sendiri sebenarnya simple saja. Saya membranding diri saya sendiri, baru saya branding produknya. Oke. Nah, salah satunya contoh misalnya, kenapa Bawadi Kopi kita baru sekitar 4 tahun, alhamdulillah kita sudah tembus pasar nasional, seperti masuk ke market Indomaret. Indomaret sudah masuk? Kita sudah masuk ke 780 toko Indomaret. 700 ya? Alhamdulillah. Itu kopi Aceh pertama yang tembus ke pasar Indomaret. Karena kenapa? Karena saya membranding kopi ini bukan langsung ke lokal. Saya mendirikan Bawadi Kopi di 2015, saya langsung memasarkannya ke Malaysia, Singapura. Jadi kenapa saya branding ke sana? Karena dengan saya membawa produk kopi saya ke internasional, pasti orang-orang di lokal akan memikir, oh berarti kualitas dia sudah sangat bagus, dan juga mutunya mungkin sudah terjaga, sehingga untuk masuk ke market nasional, saya dengan mudah kemarin masuk. Oh gitu. Jadi asumsinya mungkin gini, kalau dulu saya produksi Bawadi ini dan saya fokus di Aceh, mungkin cuma setahun bertahan Bawadi Kopi ini. Dengan tidak adanya branding, dengan tidak adanya promosi dengan kawan-kawan dan atau juga di media, mungkin saya nggak akan lama bertahan. Karena di Aceh sangat banyak kopi. Banyak brand-brand kopi banyak kopi yang sudah tua-tua pun sudah yang udah senior kita lah. Sangat banyak di Aceh, sehingga saya mengubah mindsetnya bagaimana saya mencoba mengangkat Bawadi Kopi ini melalui pemasaran keluar. Baru di tahun 2018 awal saya baru masuk ke Aceh sendiri. Oh berarti dari luar dulu baru ke Aceh? Berarti ini sudah ada di Indomaret? Sudah ada di Indomaret, yang kuning itu sudah ada di Indomaret. Yang kuning ini ya? Iya. Jadi kalau teman-teman di luar Aceh, kalau pengen ngopi-ngopi Bawadi sudah ada di Indomaret, nggak perlu terbang ke Aceh lagi. Nggak perlu terbang ke Aceh lagi. Betul. Bustagayo. Kopi bubuk. Baik Bang, terima kasih sudah memberi kami pencerahan. Jadi sedikit motivasi itu anak muda. Yang penting jangan putus semangat lah ya. Siga kena bunga tak ada masalah. Biasa. Punya begogo kena bunga bangai tadi. Ya, bangai. Ya kan? Betul. Anda mencoba, pandai ada jadi harus mencoba sekali dua kali nggak masalah. Ya gagal sekali dua kali baru ini lah. Pelajaran. Jadi dari nelayan, jadi mekat kartu-kartu, mekat pulsa ya. Dia kesalah. Betul. Jadi proses. Ikuti proses ya. Tetap harus ikut proses. Insyaallah kalau prosesnya good, insyaallah hasil akan. Get Bang, terima kasih banyak sudah menyambut kami di Gerai Asia Mart ini. Kopi, kita minum kopi dulu. Siap, habis ini kita ngopi. Jadi kita akan ngopi, jadi brand-brand lokal. Kalau kalian ingin mengetahui brand-brand lokal apa aja yang ada di Aceh, bisa datang ke Asia Mart yang ada di Pango. Ya, Pango. Dan insya Allah Babali juga mulai hari ini menerima produk-produk. Kiri bungkuh mentah nasuh hana masalah sih. Tapi nyampe aja luar biasa. Hana masalah. Bersuji, tak brand hana pungut biaya. Gratis. Jadi untuk teman-teman, kita mendukung juga dari promosi. Kamu misalnya media YouTube, bisa kita bantu insyaallah. Mendukung juga teman-teman dari Asia Mart dan yang lainnya, UKM Aceh. Untuk sama makro, bumufum lah. Usaha makro bumufum. Usaha makro bumufum lah, maksudnya. Jangan lupa kalau kita ingin follow Instagram Abang di mana? Ada di Bawadi Kopi. Bawadi Kopi, oke. Dan juga Teku Arul. Tuku Arul. Jadi kunjungilah Bawadi Kopi dan Tuku Arul. YouTube nah, Bang? YouTube ada juga Bawadi Kopi. Bawadi Kopi YouTube. Like, share, and subscribe Bawadi Kopi. Haba Babali juga. Jadi saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak dan tim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.